Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu lagi kembali dengan saya, Wawan Darmawan. Dalam episode selanjutnya, saya ingin sedikit cerita berbicara soal kelanjutan bisnis properti atau cara-cara ketika kita mau menjual rumah, di mana tentu saja pada kondisi pandemi COVID-19 ini kita dihadapkan pada situasi yang sulit, khususnya berhubungan dengan perekonomian, yang berhubungan dengan pendapatan, yang berhubungan dengan keuangan. Seperti kita maklumi bersama dan kita sadari bersama bahwa akibat COVID-19 ini tidak hanya menimpa kepada kebencanaan bidang kesehatan, tapi juga berimplikasi terhadap bidang perekonomian, di mana kegiatan-kegiatan perekonomian tersendat, tujuan ekspor juga tersendat, order ekspor juga tersendat, banyak yang repending, otomatis kemudian berpengaruh terhadap kegiatan produksi. Kegiatan produksi terganggu, maka akan berdampak terhadap berhentinya produksi, berkurangnya produksi, dan tentu saja juga kegiatan pekerjaan karyawan juga akan terganggu. Otomatis akan ada pengurangan atau TO sementara atau berhenti sementara karyawan yang bekerja di pabrik tersebut. Begitu juga dalam kegiatan usaha informal akibat pandemi ini, akibat perputaran ekonomi terganggu ini, maka kegiatan usaha informal terganggu karena daya beli masyarakat menurun, daya beli masyarakat rendah. Oleh karena itu adanya program pemerintah dengan adanya BLT dan bantuan-bantuan tunai yang diberikan pemerintah dalam berbagai hal, sungguh ini juga cukup membantu, termasuk juga subsidi pengurangan pembayaran listrik misalnya, atau kemudian juga pengurangan harga pertalit gitu kan bagi kendaraan tertentu roda 2 dan kendaraan umum angkutan, untuk angkutan publik. Ini cukup membantu. Namun demikian, di dalam kegiatan lain khususnya di bidang kehidupan bisnis properti rupanya banyak terganggu. Karena ini menyangkut uang besar, menyangkut transaksi besar. Oleh karena itu maka perlu pemikiran bagaimana menggerakkan lagi sektor properti ini yang telah menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Dari mulai supplier atau bangunan, kegiatan produksi menengah ke atas, UKM yang membuat batu bata, yang membuat dan menggali batu kali dan lain sebagainya, termasuk industri suplai pasir gitu kan. Ini cukup mengganggu perekonomian. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan satu stimulus pada kegiatan produksi ini, di mana pada sektor properti ini, di bagian hilirnya, di bagian pemasarannya, bagaimana menggerakkan kembali sektor properti, terutama kepemilikan rumah. Satu usulan kami adalah harga rumah untuk subsidi mungkin bisa diturunkan. Kedua, akses kepemilikan rumah termasuk persyaratan DP juga diturunkan. Bahkan program DP 0 misalnya adalah termasuk ide yang bagus. Terus selanjutnya juga bunga KPR juga bisa diturunkan dan beserta persyaratan-persyaratannya yang tidak terlalu jelimet. Ini akan menggerakkan sektor properti dan menciptakan lapangan pekerjaan dan multi efek terhadap kelangsungan kehidupan properti di sektor-sektor lainnya, terutama sektor suplai bangunan, suplai material gitu kan. Otomatis pada kegiatan-kegiatan lainnya akan terbantu, produksi terbantu, legal aspek kegiatan notaris terbantu, terus kemudian marketing terbantu, kegiatan promosi terbantu, dan menggerakkan sekian lapangan pekerjaan. Jadi ketika kita berbicara bagaimana memberikan stimulus perekonomian, stimulus di tengah COVID seperti ini, maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana di hilirnya dan bagaimana di hulunya terhadap bisnis tersebut. Ketika daya beli rendah, maka bagaimana meningkatkan daya beli ini. Ketika harga masih dianggap tinggi oleh masyarakat, maka bagaimana ini diturunkan. Di lini mana diturunkannya? Apakah yang berhubungan dengan perpajakan? Apakah yang berhubungan dengan birokrasi, izin-izin? Apakah yang berhubungan dengan distribusi harga dari awal sampai akhir? Ini tentu yang harus kita dirumuskan. In prinsip adalah bagaimana perekonomian berjalan, mesin ini tidak mati sehingga kehidupan bisa berjalan.
Itu aja mungkin saran dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.